Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 29. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun sangat kesakitan sehingga dia menghirup dingin berulang kali. Saat cairan Dewa Hongmeng mengeraskan tubuhnya, kulitnya retak, tulangnya perlahan menghilang, meridian dan 8 pembuluh darah pecah, dan organ dalam berangsur-angsur menghilang. Ketika kulit, tulang, 8 saluran meridian, dan organ dalam menghilang, cairan Dewa Hongmeng mengembun ke dalam kulit, tulang, 8 saluran meridian aneh, dan organ dalam keadaan cair, dan kemudian mulai mengeras perlahan dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di waktu menara, butuh 30 juta tahun sebelum tubuh Tan Yun dibentuk kembali. Itu berarti Tan Yun telah menyelesaikan penempaan Tuan Hongmeng Orde ke-27, memiliki kekuatan untuk merobek artefak tingkat ke-12 dengan tangan kosong. Jika dia memadatkan Hongmeng Zunjia, kekuatannya dapat merobek tingkat Tianzun dengan tangan kosong. Tan Yun membuka matanya perlahan, dan mata bintangnya menunjukkan kegembiraan. Kali ini saya retret dunia luar selama lebih dari 8.000 tahun. Selama Anda berhasil mengatasi malapetaka, Anda dapat memasuki ranah hukum surga. Sudah waktunya untuk menyeberang perampokan. Tan Yun bangkit, dengan senyuman seperti angin musim semi, melangkah keluar dari menara suci, hendak melepaskan kesadaran spiritualnya, dan ketika dia memberitahu Sen Subing bahwa dia akan melewati malapetaka, senyum di wajahnya menghilang. Tan Yun menghela nafas dengan sedih, baru kemudian dia ingat bahwa Sen Subing telah dibawa pergi oleh orang terkuat di dunia leluhur tertinggi. Subing, tahukah kamu bahwa seluruh hatiku kosong saat kamu pergi? Subing, kamu menungguku, aku akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan pergi ke dunia leluhur tertinggi untuk menemukanmu secepat mungkin. Tan Yun menatap retakan kehancuran di langit, mengepalkan tinjunya, matanya tegas. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari istana Hongmeng, menghilang ke langit. Setelah beberapa saat, sinar ungu turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu di pintu keluar gerbang kota di luar kota Dewa Hongmeng. Bawahan telah melihat, penjaga-menjaga gerbang kota memimpin semua untuk bergegas ke Tan Yun. Tidak ada hadiah. Tan Yun berkata dengan ringan, buka gerbang kota. Bawahan patuh. Setelah Jenderal Dewa Besar bangun, dia buru-buru mengorbankan token, membuka gerbang kota, dan memandang Tan Yun dengan hormat dengan semua dewa dan tentara, sampai Tan Yun melangkah keluar dari gerbang kota dan menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, Tan Yun datang ke pegunungan Hongmeng. Saat dia merasakan penghalang, tiba-tiba, bentangan luas puluhan miliar sen dalam radius ditelan oleh awan yang mengepul, dan tiba-tiba, langit cerah menjadi hitam seperti tinta. Tubuh Tiran Hongmeng. Setelah Tan Yun menyelesaikan tingkat ke-27 tubuh Tiran Hongmeng, ukuran tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki setelah menggunakan tubuh Tiran Hongmeng. Hongmeng Zunjia. Dalam kehampaan yang bergetar, Hongmeng Zunjia memadat di permukaan tubuh Tan Yun. Dia berdiri di udara, menatap awan gelap yang bergelombang seperti gunung, dan dengan tegas berkata, hukum-hukuman surga akan datang, aku sudah menunggumu terlalu lama. Kesengsaraan besar jalan surgawi, seperti namanya, adalah hukuman dari jalan surgawi bagi manusia dan binatang yang menyentuh jalan hukuman surgawi. Jika Anda dapat menahan hukuman, Anda akan dipromosikan menjadi dewa dan kekuatan Anda akan meningkat tajam. Sebaliknya, Anda akan musnah dalam malapetaka besar hukum dan hukuman surgawi, dan praktik bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Merayu. Seketika itu juga, saat angin bertiup kencang di langit yang diselimuti awan gelap yang menutupi langit dan matahari seakan terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Ledakan. Saat langit runtuh, tirai cahaya warna-warni yang mengandung kekuatan 5 elemen keluar dari awan gelap dan menyelimuti Tan Yun. Tirai cahaya warna-warni ini tampaknya lembut, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan kekerasan dari 5 elemen hukuman. Di tirai cahaya warna-warni, tubuh 30.000 kaki Tan Yun tidak bisa menahan gemetar. Dia merasakan kekuatan tirani menghancurkan dirinya sendiri,
mencoba menghancurkan dirinya sendiri sampai mati. Mencicit, mencicit. Kedua kaki Tan Yun, seperti pilar, mendengar suara tulang-tulang remuk yang menahan beban. Dia mengepalkan tinjunya, pipinya membiru, dan butir-butir keringat yang besar terus mengalir ke bawah. Pipi secara bertahap terdistorsi. Dengan cara ini, Tan Yun bertahan selama 3 bulan sebelum tirai cahaya warna-warni menghilang. Wah! Tan Yun terengah-engah seperti lembu, dan dia tidak menunggunya melambat. Di tengah awan yang mengepul, angin puyuh setebal 1 juta kaki dan panjang puluhan juta kaki, mengandung kekuatan angin, seperti naga raksasa yang menukik ke bawah telan Tan Yun. Dalam angin puyuh kekuatan angin, Hong Meng Zunjia di tubuh Tan Yun dilenyapkan oleh angin puyuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, keren. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, kulit di wajah dan tangannya pecah-pecah dalam angin puyuh, dan gumpalan darah menghilang dalam angin puyuh begitu darah keluar dari kulit. 3 bulan kemudian, ketika angin puyuh besar menghilang, Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, sudah benar-benar tidak dapat dikenali, dan pipinya yang berdarah menunjukkan tengkorak yang tebal. Dan tangannya sudah lama berubah menjadi kerangka besar, terutama yang lumpuh. Berdengung. Tiba-tiba, kesengsaraan besar yang memancarkan kekuatan hukuman, keluar dari awan gelap dengan aura yang menakutkan, dan menghantam Tan Yun. Dalam sekejap, perampokan guntur ini seakan menembus langit dan bumi, dan mengenai dada Tan Yun. Bang! Klik! Dalam suara pahat yang tumpul, baju besi Hong Meng Zunjia terkoyak, kulit dada Tan Yun pecah, dan beberapa tulang rusuk besar patah. Tubuh Tan Yun yang seperti gunung dibombardir dan menabrak puncak megah setinggi 1 juta kaki. Bang! Wow! Tubuh darah dan daging Tan Yun menghancurkan seluruh puncak megah ke tanah. Tan Yun berdiri dengan goyah. Saat ini, wajahnya pucat, dadanya ambruk, dan penampilannya cukup tragis. Rasa manis mengalir ke mulutnya, dan Tan Yun menelan darah kembali ke perutnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ingin menghentikanku menjadi lebih kuat, tidak ada yang bisa. Tan Yun mengulurkan 1 jari dengan hanya tulang yang tersisa, menunjuk ke awan gelap yang luas, dan mengucapkan setiap kata, kamu bahkan lebih mustahil. Berdengung. Dengan getaran di kehampaan, Tan Yun naik ke udara dan berdiri lagi. Kata-kata Tan Yun sepertinya membuat dewa kesal, dan segera, awan gelap di atas kepalanya berputar sangat cepat, membentuk pusaran besar. Diameter pusaran sebesar 1 juta kaki. Adegan selanjutnya terjadi yang membuat Tan Yun berdiri di tempat dengan linglung. Tapi di pusaran air yang dibentuk oleh awan gelap, wajah kabur seorang wanita muncul. Meski kabur, terlihat wanita itu memiliki keindahan. Kamu siapa? Mata Tan Yun melebar, suaranya bergetar. Pada saat ini, hati Tan Yun beralih ke lautan badai. Di masa lalu, dia juga selamat dari kesengsaraan, tetapi ini tidak pernah terjadi. Dia tidak tahu mengapa wajah wanita muncul di langit yang bergemuruh. Pada saat ini, senyum nakal muncul di wajah wanita yang memikat itu, dan kemudian suara indah dari suara itu muncul, semut, kamu bisa memanggilku putra ketujuh. Anak ketujuh. Tan Yun bingung, bukankah kamu seorang wanita? Kenapa memanggilmu anak ketujuh? Aku ingin kamu peduli. Ada sedikit ketidakpuasan di wajah itu, dan segera, suara seperti lonceng perak berbunyi lagi, oke, anak akan pergi, ranah semesta bawahmu benar-benar mandul. Namun, jika Anda dapat bertemu pemuda ini hari ini, itu dianggap takdir. Pemuda ini akan membantu Anda menyingkirkan malapetaka, dan membiarkan basis kultivasi semut melangkah lebih jauh. Setelah itu, wajah wanita itu mulai kabur dengan cepat, tiba-tiba terdengar sesuatu. Tan Yun berteriak, jangan pergi, bantu aku menemukan seseorang, ada sesuatu yang ingin ku minta darimu untuk disampaikan kepadaku. Setelah Tan Yun berteriak, wanita yang mengaku sebagai tuan muda ketujuh menghilang ke awan gelap lagi. Kemudian, adegan yang mengejutkan Tan Yun terjadi. Tapi awan gelap yang mengepul memudar dengan cepat, dan langit penuh bintang muncul dalam sekejap mata. Perampokan telah menghilang, benar-benar menghilang. Tan Yun gemetar kaget, siapa dia? Kekuatannya sangat menakutkan, dan sepatah kata pun bisa membuat perampokan di ranah hukuman menghilang. Saat ini, Tan Yun merasa kecil. Itu benar, itu kecil. Seperti yang dikatakan wanita itu, dengan kekuatannya saat ini, dia memang selemah cacing di depannya. Hari ini,
Tan Yun memahami bahwa dia masih memiliki jalan panjang dari jalan tertinggi yang sebenarnya. Mengandung keterkejutan, Tan Yun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berteriak dengan suara serak, "Kamu pasti dewa tertinggi dari alam leluhur tertinggi, kan? Jangan pergi, tolong jangan pergi, bantu aku menemukan seorang wanita bernama Sen Subing, dia adalah istriku, tolong katakan padanya, aku merindukannya. Biarkan dia tidak khawatir, dan tunggu aku terbang ke dunia leluhur tinggi untuk menemukannya." Namun, bintang-bintang itu masih ada, dan di langit berbintang yang luas, sosok wanita itu tidak pernah muncul lagi, dan suaranya yang manis tidak pernah terdengar lagi. Tan Yun menatap langit berbintang dengan penuh harap, matanya perlahan menjadi gelap. Dia menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan terbang ke langit, duduk bersila di pegunungan yang hancur. Jika Anda dapat melihat ke dalam kolam roh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa janin Dewa Hongmeng di kolam spiritualnya telah dengan cepat berubah menjadi janin Dewa Hukuman Hongmeng. Dan jiwa Dewa Hongmeng dalam pikirannya juga telah berubah menjadi jiwa Dewa Hongmeng yang lebih kuat. Tiba-tiba, aura tirani memenuhi tubuh Tan Yun. Pada saat ini, dia berhasil naik menjadi ranah hukuman surga. Setelah itu, Tan Yun menggunakan sumber cahaya. Setelah pulih dari cederanya dalam sekejap, dia melihat ke langit dan berkata dengan lantang, "Subing, tunggu, aku akan menemukanmu." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi cahaya dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng. Tan Yun yakin bahwa dengan kemampuannya untuk melompati tantangan, dia cukup untuk mengalahkan kekuatan ranah Supreme biasa. Bahkan jika Anda bertemu dengan yang terbaik di ranah Supreme, Tan Yun tidak takut. Setelah Tan Yun kembali ke rumah Dewa Hongmeng, dia terus memasuki lantai 36 menara ruang dan waktu dewa tertinggi dan mulai berlatih dalam retret. Waktu berlalu, 1 miliar tahun setelah waktu di menara, api Hongmeng akhirnya menelan api dewa leluhur mendalam. Berdengung. Ketika kehampaan terdistorsi, nyala api Hongmeng meroket menjadi 300.000 kaki. Pada tahap awal dipromosikan menjadi api Hongmeng leluhur, artefak leluhur tingkat rendah bisa habis terbakar. Di masa lalu, Tan Yun berpikir bahwa peringkat tertinggi di antara senjata sihir adalah artefak supreme terbaik, tetapi kemudian mengetahui dari Yu Yan bahwa ada artefak leluhur, artefak raja leluhur, artefak kaisar leluhur, artefak suci leluhur. Hehe Master, mereka telah dipromosikan. Zixin tersenyum bahagia, halus mengelilingi Tan Yun yang sedang duduk bersila. Sangat bagus. Tan Yun membuka matanya dan tersenyum, kamu sekarang adalah salah satu pembunuhku. Saya sangat senang menjadi pembunuh Tuan. Zixin tertawa dan masuk ke telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, Hongmeng Bingyan juga menelan api iblis es dewa leluhur, melonjak hingga raksasa setinggi 300.000 kaki, dipromosikan ke tahap awal api dewa leluhur Hongmeng, memiliki kekuatan untuk mencairkan es senjata leluhur tingkat rendah menjadi ketiadaan. Hongmeng Bingyan menghilang begitu saja dan berubah menjadi gadis rok biru berkabut, berdiri tegak dan anggun di depan Tan Yun, dan berkata, Binger telah melihat tuannya. Iya, Tan Yun tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Binger tersenyum sedikit sebelum menyelinap ke tangan kanan Tan Yun dan menghilang. Pada saat yang sama, apakah itu dunia Dewa Hongmeng, dunia Dewa Siyuan, dunia Dewa Siyuan, alam semesta luar, semua orang panik. Karena di langit, retakan kehancuran besar terlihat di mana-mana. Para dewa berdoa agar kehancuran alam semesta, dan mereka tidak ingin mati. Demikian pula, 9 dunia abadi Hongmeng mengatur semua biksu dan orang-orang di alam fana, meskipun ada makhluk abadi yang turun ke bumi, memberi tahu mereka bahwa Tuan Hongmeng akan menemukan cara untuk mencegah kehancuran alam semesta, dan semua orang masih cemas. Hanya kultivator di alam fana yang sangat nyaman. Itu adalah bintang hukuman surga, daratan Huangfu. Dari orang tua hingga anak-anak di daratan Huangfu, orang yang paling mereka kagumi adalah Tan Yun. Dalam pikiran mereka, Tan Yun maha kuasa. Karena Tan Yun berkata bahwa dia akan mencegah keruntuhan alam semesta dan menyelamatkan rakyat, maka dia pasti bisa melakukannya. Pada saat yang sama, di alam fana di bawah yurisdiksi 9 dunia abadi Hongmeng, di bawah perintah 9 dunia abadi Hongmeng, patung Tan Yun dipuja. Patung Tan Yun adalah bangunan tertinggi di semua pesawat fana. Semua manusia memuja Tan Yun dengan taat. Pada saat ini, ketika Tan Yun sedang mundur,
dia tidak tahu bahwa ketika dia memasuki alam leluhur tertinggi di masa depan, akan ada kekuatan yang kuat yang memberkati dia. Itulah kekuatan iman. Dunia Dewa Hongmeng, rumah Dewa Hongmeng. Di dalam menara, Tan Yun duduk bersila, seperti patung batu yang tidak bergerak, lupa waktu dan segalanya. Dia tinggal di menara seperti air, menghabiskan 5 miliar tahun yang sangat lama, dan akhirnya merasakan penghalang alam semesta atau ranah supreme. Segera, kota terdalam dan kota terluar kota Dewa Hongmeng, dan bahkan cakrawala kedua kota dengan radius puluhan miliar sen, ditelan oleh awan gelap yang luas. Di dalam menara, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, pupil bintangnya menunjukkan kilau yang menggembirakan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, akhirnya menyentuh penghalang ranah supreme. Selama perampokan itu berhasil, aku akan mendapatkan kembali kekuatanku sebelumnya. Segera, Tan Yun bangkit dan memikirkan waktu. Kali ini, 13.700 tahun telah berlalu sejak waktu di luar retret. Tan Yun keluar dari menara sambil tersenyum dan muncul di mansion. Ling Tong membungkuk ke arah Tan Yun dan berkata, "Tuan, apakah Anda sudah menyentuh penghalang ranah supreme?" Tan Yun tersenyum dan mengangguk, "Yah, akhirnya aku akan memulihkan kekuatanku sebelumnya." "Selamat Tuan," kata Ling Tong dengan hormat. Tan Yun bertanya sambil tersenyum, "Oh ya, apa yang aneh tentang perbatasan dunia Dewa Hongmeng?" "Kembali ke Master, tidak." Ling Tong berkata dengan jujur, "Selama lebih dari 2000 tahun, tidak peduli apakah itu iblis asing, dunia Dewa Siyuan, dunia Dewa Chaos, tidak ada yang datang." "Yah, aku mengerti," Tan Yun menjawab. "Tapi tuannya," Ling Tong tampak khawatir, "saat ini, ada retakan kehancuran di mana-mana di dunia Dewa Hongmeng, dan bawahan khawatir alam semesta akan dihancurkan kapan saja." Pada saat ini, Yu Yan, yang telah dipromosikan menjadi ranah supreme, melangkah keluar dari menara dan berdiri di samping Tan Yun. "Jangan khawatir, suamiku, menurut pendapatku, alam semesta tidak akan hancur dalam 30.000 tahun." "Yah, jadi aku bisa tenang," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Yu Yan, selamat atas promosimu menjadi supreme. Apakah kamu tidak segera datang?" Yu Yan tersenyum dan berkata, "Oh, iya, Xiao Long dipromosikan menjadi supreme lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Dia ada di menara sekarang, mundur dan berlari ke binatang dewa leluhur. Dan saudari Xuan Yuan, yang juga dipromosikan menjadi supreme 3.000 tahun yang lalu." Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Oke, bagus." Di dalam pikiran dewa leluhur Si Yuan dan Chang Sun Xuanqi, mereka hanya berpikir bahwa aku adalah satu-satunya yang kuat. Mereka tidak akan pernah memikirkanmu, Rower. Xiao Long pasti akan membuat mereka kalah telak jika mereka berperang di masa depan.